jangan ikut campur untuk permasalahan rumah tangga. Aku pun sebagai anaknya nggak ikut campur. Pemirsa Intens Investigasi, pusaran polemik pasca perceraian Ruben Onsu dan Sarwendah kini benar-benar berada di titik paling krusial. Publik seketika dibuat terperanjat lewat unggahan emosional Bertrand Peto di akun Instagram pribadinya. Seolah tak mampu lagi menahan rasa sakit hatinya, remaja berusia 21 tahun ini secara blak-blakan membongkar fakta menyayat hati tentang bagaimana sang ayah, Ruben Onsu, kerap direndahkan dengan kata-kata kasar tepat di hadapan dirinya dan adik-adiknya sendiri. Lantas, benarkah rumah yang dimaksud Onyo sebagai tempat di mana tega membicarakan kejelekan Ruben adalah rumah yang saat ini ditempati oleh Sarwendah? Tak hanya membela sang ayah, seperti apa pula keberanian Bertrand kian menyengat saat ia melayangkan sindiran super menohok bahwa sosok tante berisik yang dicap Onyo sebagai manusia provokator karena gemar ikut campur urusan internal orang tuanya. Benarkah tudingan itu sengaja ia alamatkan untuk adik kandung Sarwendah, Wendy, yang sebelumnya sempat melempar tantangan di media sosial? Bagaimana pula respons menohok Minola dalam menguliti potongan siaran live adik Sarwendah yang mengungkit-ungkit biaya sekolah fantastis, seolah melupakan perjuangan Ruben yang telah membiayai hidup mereka selama bertahun-tahun? Dan di tengah komunikasi langsung via WhatsApp yang diakui Ruben selalu berujung tidak baik dan menyakitkan, akankah ada ruang untuk perdamaian? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah sengitnya perseteruan yang kian melebar antara Ruben Onsu dan Sarwendah, sebuah gejolak baru kembali muncul dari sang putra sulung, Bertrand Peto. Seolah tak mampu lagi menahan rasa sakit hati melihat sang ayah terus disudutkan, remaja yang akrab disapa Onyo ini mendadak mengunggah sebuah pernyataan emosional melalui akun Instagram pribadinya yang secara terang-terangan membela Ruben Onsu. Dalam curahan hati yang langsung menyita perhatian publik tersebut, Bertrand tak segan-segan menyindir ucapan jahat dari oknum-oknum yang dinilainya memiliki watak buruk dan tidak pernah berubah. Lebih mengejutkannya lagi, ia membeberkan fakta menyakitkan bahwa sang ayah kerap kali direndahkan dengan kata-kata kasar tepat di hadapan dirinya dan adik-adiknya sendiri. Dari sore, perhatikan sosmed dengan ucapan jahat dari manusia yang belum berubah wataknya. Sering sekali waktu di sana, ayah sering direndahkan dengan kata-kata itu di depanku dan adik-adik mereka tak memikirkan perasaan kami. Di rumah itu sering sekali mereka dan yang bekerja di sana yang tidak mengenal ayah seolah-olah paling kenal ayah membicarakan kejelekan ayah di rumah yang ayah bangun dan kami tempati. Ujar Bertrand Peto. Lantas benarkah yang Bertrand maksud adalah saat ia tinggal di rumah Sarwendah? Sebelum rentetan curhatan pilu itu meledak, Bertrand putra Onsu sebenarnya menaruh harapan yang teramat besar agar kedua orang tuanya bisa segera berdamai. Bahkan, Bertrand pun sempat melayangkan permohonan yang cukup tegas kepada siapapun, sosok yang saat ini tengah dekat atau berada di samping bundanya. Ia meminta dengan sangat agar tidak ada satupun pihak asing yang berani mencampuri urusan internal kedua orang tuanya. Ketegasan Bertrand ini bukan tanpa alasan, sebab ia menekankan bahwa dirinya sendiri sebagai anak kandung pun tahu batasan dan memilih untuk tidak ikut campur dalam ranah pribadi tersebut. Sambil terus memendam asa agar benang kusut yang melilit masalah orang tuanya bisa segera mengurai dan membaik, Bertrand kembali melayangkan peringatan keras.
Kali ini secara spesifik ditujukan kepada saudara kandung dari siapapun itu agar stop ikut campur dan berhenti memperkeruh masalah internal yang sejatinya hanya menjadi urusan Ruben dan Sarwenda. Ya, itu kan rumah ayah. Dan aku mohon untuk orang-orang siapapun itu yang lagi sama bunda, jangan ikut campur untuk permasalahan rumah tangga. Aku pun sebagai anaknya nggak ikut campur. Semoga bisa kelar ini permasalahannya, dan juga balik lagi jangan ikut campur, maupun itu saudara kandung atau apapun jangan ikut campur, karena aku tahu aku bukan anak kandungnya bunda, aku juga bukan anak kandungnya ayah, tapi aku sebagai anak yang udah tahu kisah cinta orang tuaku, aku cuman mensupport mereka untuk hal yang baik. Aku nggak ikut campur untuk permasalahan rumah tangganya mereka. Aku tahu situasinya kayak gimana, tapi aku nggak mau ikut campur terlalu banyak. Aku cuma bilang jangan ikut campur untuk permasalahan orang tuaku. Lebih lanjut, dalam pesan tertulisnya yang penuh dengan kedewasaan sekaligus sindiran halus, Betran juga menyampaikan sebuah pesan khusus yang ditujukan langsung kepada kekasih baru Sarwenda. Tanpa basa-basi, Betran meminta agar pria tersebut bisa segera membelikan sebuah rumah baru untuk sang bunda. Bukan tanpa alasan, permintaan itu sengaja ia utarakan agar kedua orang tuanya tidak perlu lagi meributkan atau memperdebatkan masalah pelik terkait harta gonogini pasca perceraian. Bagi Betran, langkah tersebut dirasa sangat penting demi bisa menjaga kenyamanan, ketenangan pikiran, serta privasi sang bunda yang kini tengah memulai lembaran hidup baru. Seolah ingin memperlihatkan betapa hancur sekaligus matangnya pemikiran seorang anak di tengah badai keluarga. Seperti inilah ungkapan mendalam yang diungkapkan oleh Betran. Cuman kan lagi situasinya sekarang kayak gini, dan juga sekarang banyak permasalahan-permasalahan. Maksudku, aku cuman mau sampein teman-teman semuanya, ini cuman karena sebagai aku juga pernah tinggal sama bunda, dan juga aku tahu situasi di rumah sekarang, di rumah bunda dulu kayak gimana. Dan juga aku sekarang lagi sama ayah, aku cuman bilang, kan sekarang permasalahan juga tentang masalah rumah kan, gitu. Aku bilang, sebagai anak cowoknya bunda, aku cuma sampaikan untuk, ya mungkin ini banyak yang suka atau nggak suka, aku cuma menyampaikan dari hatiku. Aku cuma bilang, untuk pasangannya bunda, aku sebagai anak cowoknya bunda mau ngomong kalau misalkan biar nggak ada permasalahan lagi tentang rumah ini, aku saranin untuk bikin rumah buat bunda, bikin rumah untuk bunda biar bundanya juga nyaman, biar nggak ada perdebatan lagi tentang masalah rumah. Coba bikin rumah buat bunda, dan juga biar bundanya juga senang kan, ya, jadi nggak ada permasalahan lagi tentang oh iya ini kan rumah ini rumah itu gitu. Karena kan tahu dari awal pembangunan rumah ini aku juga ngikut kan gitu, aku juga ngikut ini, aku paham siapa yang bangun rumah ini gitu. Sebagai pasangannya bunda, bikin rumah baru untuk bunda biar nggak ada permasalahan lagi tentang rumah. Sementara itu, sebelum pesan tentang rumah baru tersebut mencuat, Betran Peto ternyata juga sempat mengunggah sebuah postingan lain yang tak kalah menyengat di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, remaja berusia 21 tahun itu menuliskan kalimat menohok yang menyentil sosok tante yang berisik, karena gemar ikut campur urusan orang lain, bahkan tanpa ragu menjulukinya sebagai manusia provokator. Hus berisik tante, ikut campur terus urusan orang lain, manusia provokator. Seperti apa pula sentilan menohok pihak Ruben Onsu untuk adik Sarwenda hingga kuasa hukum Minola sebayang-sayangkan sikap saudara kandung yang dinilai terlalu ikut campur dan sok tahu soal isi perjanjian sakral Akta 39. Dan bagaimana pula pihak Ruben minta pihak luar yang tak paham duduk perkara hukum untuk mundur dan berhenti bersuara di media. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.
merespons kegaduhan tersebut, pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, akhirnya angkat bicara dan menyayangkan sikap yang ditunjukkan oleh adik dari Sarwenda. Menurut Minola, situasi kian mengeruh lantaran pihak keluarga seberang terkesan ikut ngobrol dan terlalu jauh mencampuri urusan yang bukan porsinya. Minola menegaskan bahwa secara etika, sebuah ikatan rumah tangga, baik ketika statusnya masih sah sebagai suami istri maupun setelah resmi bercerai, seharusnya menjadi ranah privasi mutlak yang tidak boleh diintervensi oleh saudara kandung dari masing-masing pihak. Lebih lanjut, sang kuasa hukum juga menyentil bahwa tindakan adik Sarwenda tersebut dinilai gegabah. Pasalnya, ada kemungkinan besar yang bersangkutan sebenarnya tidak benar-benar memahami akar masalah yang terjadi, atau bahkan tidak mengetahui secara detail apa saja poin-poin krusial yang sudah disepakati bersama di dalam perjanjian Akta 39. Ya, Bang. Kan dan akhirnya dan jangan sampai lah semuanya ikut ngobrol, ikut ngomong, ikut mengomentari, itu kan sebenarnya nggak pantas kan begitu ya. Makanya akhirnya si Betran kalau memang betul dia mengatakan berisik, ya artinya memang dia mau bilang janganlah ikut masuk ke areal yang itu tidak perlu dimasuki, karena semuanya sudah clear. Ya, cerainya udah inkrah. Ya, konsekuensi daripada perceraian itu juga sudah diatur di Akta 39. Mari kita duduk bersama. Kalau ada kendala, mari kita berbicara untuk mencari solusi, bukan mencari benar salah, mencari menang-menangan. Ya sangat disayangkan, ya kan etikanya perkawinan yang masih utuh ya. Artinya gini, suami istri yang masih terikat dalam perkawinan aja pun seharusnya tidak boleh dicampuri oleh keluarga, kan begitu. Nah, apalagi sekarang sudah bercerai gitu loh. Jadi sangat disayangkan kan kalau misalnya kemudian setelah pasca perceraian ini malahan semuanya ikut ngobrol kan, padahal mereka mungkin nggak paham apa yang disampaikan itu karena kan sudah ada Akta 39-nya. Di sisi lain, situasi semakin memanas ketika adik dari Sarwenda terekam dalam sebuah potongan video siaran langsung, live, yang secara gamblang membahas tentang rincian biaya sekolah hingga biaya les anak-anak Sarwenda yang menyentuh angka fantastis. Dalam siaran tersebut, ia bahkan tak segan-segan menyeret dan menyebut nama Ruben Onsu. Menanggapi sindiran terbuka tersebut, kuasa hukum Ruben Onsu langsung pasang badan dan memberikan tamparan balik yang cukup menohok. Minola Sebayang mempertanyakan apa keistimewaan dari pembelaan soal bekerja keras yang terus digaungkan pihak seberang, mengingat pada kenyataannya semua orang di dunia ini juga bekerja keras demi menghidupi keluarga. Tak sampai di situ, ia juga mempertanyakan balik bagaimana dengan besarnya perjuangan dan nafkah dari seseorang yang sudah membiayai seluruh kebutuhan hidup keluarga tersebut selama bertahun-tahun lamanya. Sang kuasa hukum pun memberikan peringatan keras agar pihak luar jangan sengaja memutarbalikkan fakta dengan membesarkan sesuatu hal yang kecil, sekaligus mengecilkan pengorbanan besar yang sudah nyata dilakukan. Lu kira nih balet kalau tanding ke luar negeri segala macam gak butuh duit? Segala macam semua butuh duit guys ya. Bisa ngebayarin ini, bisa ngebayarin itu. Les-lesnya, wow, sekolahnya lu pada tahu tuh di Seci. Lu tahu lu ketik aja tuh Seci School. Dia punya fee-nya setiap 3 bulan sekali itu berapa harganya? Jadi Ruben gak bayarin sekolah ya Ci ya? Waduh, kan lu tanya aja dah. Mana nih, ayo nih kita timnya. Ini sekarang gue yang berkicot nih ngebela keluarga gue, memponakan gue nih. Ayo nih dari siapa yang ayo sini. Tahu ya, yang tahu aja ya, YTT ya. Ya nggak tahu gue. Oh jadi menurut Ci Wendy, Ruben gak pernah bayarin sekolah gitu? Udah jangan kompor kayak gitu Ci. Enggak apa-apa, bukan kompor itu, nggak apa-apa. Maaf, rutinitas full lagi, nganterin anak, masak, nge-live lagi, nyari duit ini lagi, bikin video ini lagi. Lu cobain sehari aja gantiin jadi Sarwenda, lu mata. Dia juga single mom guys ya.
Mau dia bekerja sama siapa kek, mau dia mau ngapain kek, ya urusan dia. Untuk memenuhi Artinya kebutuhannya. itu apakah itu sesuatu hal yang istimewa? Bukankah setiap orang harus berjuang untuk mencari nafkah? Betul ya? Semua orang berjuang untuk mencari nafkah. Ruben juga berjuang untuk mencari nafkah. Bahkan selama ini memberikan sesuatu yang fantastis kan, sampai 200-an juta per bulan. Belum lagi biaya-biaya yang lain. Terus kalau misalnya kemudian hari ini Ruben ya bukan stop, tapi memilih untuk tidak membayarkan dulu berapa bulan, terus kemudian kita anggap itu sesuatu hal yang istimewa. Lalu bagaimana untuk orang yang sudah mencari nafkah dan membiayai selama bertahun-tahun? Jadi janganlah artinya itu kita membesar-besarkan sesuatu yang kecil, dan jangan kita mengecilkan sesuatu yang besar. Jadi hidup itu kita apa adanya saja. Selanjutnya, seperti apa sebelumnya Ruben Onsu ikut angkat bicara melalui sambungan video call kepada awak media bersama kuasa hukumnya, di mana Ruben menyebutkan alasannya berkomunikasi harus melalui kuasa hukum karena menurutnya komunikasi dengan Sarwendah langsung melalui WhatsApp berujung tidak baik dan saling menyakiti. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Di sisi lain, jauh sebelum saling sindir ini memuncak, Ruben Onsu sebenarnya sudah sempat ikut angkat bicara. Melalui sambungan video call interaktif bersama awak media yang didampingi oleh kuasa hukumnya, Ruben secara belak-belakan membongkar alasan pilu di balik keputusannya yang kini terkesan menjaga jarak. Ruben menyebutkan bahwa alasan utama dirinya memilih berkomunikasi harus melalui perantara kuasa hukum adalah demi kebaikan bersama. Menurut pengakuannya, jalinan komunikasi langsung dengan Sarwendah, bahkan hanya melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp, selama ini kerap kali berujung tidak baik, memicu salah paham, dan justru saling menyakiti perasaan satu sama lain. Oleh karena itu, dibanding terus memperlebar luka dan ego masing-masing, Ruben menilai langkah terbaik saat ini adalah menyerahkan segala sesuatunya kepada profesional. Baginya, kehadiran pengacara dari kedua belah pihak di sini murni bertugas sebagai penengah untuk mendinginkan suasana, sekaligus mengambil jalan tengah yang paling bijaksana demi masa depan anak-anak mereka. Berkomunikasi lewat WhatsApp, tapi kenapa harus lewat pengacara? Karena komunikasi dengan cara langsung tuh ujung-ujungnya tidak baik. Akhirnya masih terus saling menyakitkan. Justru yang saya lakukan itu adalah supaya tidak saling menyakitkan. Makanya lewat pengacara untuk mengambil jalan tengahnya. Itu yang seperti itu sih sebenarnya gitu. Ya, aku sudah lampirkan sih bagaimana saya berkomunikasinya gitu ya. Kalau seandainya mudah nggak akan mungkin saya akan bilang ke pengacara gitu. Tapi kan ini saya cuma minta, kan berdasarkan pengadilan itu kan ada 4-3 ya gitu. Tapi memang hal yang kayak gini memang udah harus dibalikan lagi ke kuasa hukum kita masing-masing gitu. Jalan tengahnya seperti apa gitu. Ini Masya Allah banget nih. Jadi saya cuman bisa menjelaskan dari yang saya tahu, tidak mau dilebihkan, tidak mau dikurangkan gitu. Selebihnya saya serahkan sama Allah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.